saya mengaktifkan mode tempur. Kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Mantan kuasa hukum Agus Salim, RD Lau, mendadak meminta maaf kepada Novi usai dilaporkan minggu kemarin. RD Lau sebagaimana diketahui sebelumnya sempat memberikan pernyataan mengejutkan, yakni menuding Novi pengguna narkoba. Sontak saja, tudingan RD Lau membuat Novi geram. Ditemani kuasa hukumnya, Novi melaporkan RD Lau untuk mempertanggungjawabkan tudingannya yang menurutnya tidak berdasar. RD Lau sendiri merupakan mantan kuasa hukum Agus Salim sebelum akhirnya pisah jalan. Bersama Farhad Abbas, RD Lau menjadi salah satu pengacara Agus yang keras menyerang Novi. Lantas seperti apa bentuk permintaan maaf RD Lau kepada Novi? Dan apa tanggapan kuasa hukum Novi atas permintaan maaf RD Lau? Hari ini mendapatkan kabar ya, tadi pagi saya mendapatkan kabar kalau saya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini yang berkepentingan dengan saya. Jadi ya saya terima kasih buat Novi, yang mana saya tahu yang dimaksud apa yang dilaporkan, karena memang saya memahami ketika seseorang merasa dirugikan itulah hak warga negara untuk melaporkan warga negara yang lain. Nah, terkait kembali lagi flashback ke belakang, sebetulnya bisa dilihat di salah satu YouTube Koko Hiro Cimot bahwa kami sudah bercengkrama, bahkan beberapa satu hari kemarin lah ya, malam minggu kita ketemu dengan TNI di Komal, dan mungkin itu hak saudariku mau melaporkan saya. Cuman apakah untuk di proses ini, apakah harus dilakukan yang sama? Kemarin saya berkomunikasi dengan dua tim Novi, yang mana pada jam 19 saya konfirmasi kepada beliau bahwa menanyakan apakah saya sudah dilakukan. Akhirnya oh tidak, belum ada. Nah, pada jam 19.20 katanya saya dilaporkan. Ya, mohon maaf. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti katamu? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti ini. Ada perbuatan ataupun diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tapi menyentuh kepada aspek yang pribadi yang bersangkutan. Yang tidak bisa dimaafkan itu adalah apabila ada kaitannya kepada pihak ketiga. Tapi kalau berkaitan dengan antara kedua belah pihak, itu ada namanya retroaktif justice ya. Jadi jangan melulu bahwa suatu peristiwa itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau seandainya RD Lau melakukan itu, tentunya tidak melalui media, tentu harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Sehingga clear permasalahannya, saling memaafkan, kemudian clear ya.
tentunya tidak melibatkan pihak ketiga dalam artian akibat perbuatan kita berdua, pihak ketiga juga terlibat juga. Nah, ini yang agak sulit. Tapi kalau hanya pihak pertama dan pihak kedua ada suatu permasalahan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, tidak berdampak kepada pihak yang lain, yaitu saya katakan tadi restoratif justice. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf. Ya. Nggak melulu harus menyelesaikan masalah itu harus di jalur hukum. Ada yang dikatakan si Firdaus itu benar, ada benarnya dia bilang tuh, kalau seandainya setiap permasalahan pribadi atau kelompok harus diselesaikan melalui pengadilan, itu adalah peristiwa yang gagal. Kecuali tindak pidana yang menyangkut publik ya, seperti tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, itu harus memang diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau antar pihak ini, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Maafkanlah. Kalau saya berkata kepada Novi, kalau saudara minta maaf kayak gitu, gak usah diperpanjang lagi lah. Sementara itu, Alvin Lim yang juga dilaporkan Novi kini harus berjuang seorang diri usai ditinggal kuasa hukumnya, Firdaus Owibowo. Mundurnya Firdaus sebagai kuasa hukum Alvin lantaran banyaknya kerjaan yang harus diselesaikan. Setidaknya hal itulah yang disampaikan Firdaus baru-baru ini. Lantas seperti apa tanggapan Alvin Lim atas mundurnya Firdaus Owibowo sebagai kuasa hukumnya? Dan bagaimana perjuangan Alvin Lim menghadapi laporan Novi? Benarkah Alvin tidak gentar dengan laporan yang dibuat Novi? Sebaliknya percaya jika laporan Novi tidak akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan nyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur dia lakukan hal itu untuk apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Ketika orang mengambil uang milik orang buta, itu menurut saya nggak baik itu orang yang kayak begitu. Ya, jadi dia bisa berpikir diri dia baik. Bagi saya diri dia nggak baik. Udah deal sekalipun di sini sudah damai katanya, sampai detik ini uangnya tetap tidak dikembalikan ke Agus. Itu kenapa kalau kayak begitu? Orang kan butuh untuk pengobatan. Mensos juga udah bilang kembalikan. Perkembangannya rencana mau saya cabut ya. Karena saya udah ada bicara dengan rekan saya ya, Adinda Pablo, tadi malam kami sepakat akan mencabut dan Pablo akan memediasi saya dengan Novi dalam waktu dekat itu. Jadi laporan saya 2 itu, laporan tentang dugaan pelanggaran undang-undang ITE terkait dengan akun Novi ya, itu akan saya cabut, ancaman hukumnya 4 tahun. Lalu terkait dengan undang-undang ITE yang dilakukan oleh pengacara Novi ya, diduga dilakukan oleh pengacara Novi, Jos dan kawan-kawan, itu ancaman hukumannya 9 tahun dan itu juga akan saya cabut gitu. Karena saya sudah mau keluar dari zona ini, mengingat saya banyak pekerjaan di luar itu. Ya karena saya lihat nih udah nggak relevan lagi ya. Namun saya mencabut ini ada satu syarat, bahwa saya hanya meminta kepada Novi agar, ini kan edukasi ya, saya minta agar Novi itu mendengarkan kata pengacaranya. Karena pengacaranya semua ini tidak ada yang membantah bahwa saya itu memang secara lisan dikuasakan oleh Novi gitu loh. Walaupun surat kuasanya dia janji besoknya setelah diberi lisan kepada saya, besoknya mereka bilang surat kuasa tulisan, tapi sampai sekarang kan saya nggak dikasih alasan-alasan terus. Namun di sini saya ingin sudahi itu karena ini terlalu banyak kerjaan saya juga, sibuk dan mengganggu aktivitas saya yang lain itu. Dan yang kedua, saya sudah sepakat dengan Pablo
Jadi saya bertemu dengan Novi, ya beliau udah mau datang aja bertemu dengan saya udah cukup gitu. Artinya kami nggak ada masalah. Setelah itu ya biarkan Novi dengan pengacaranya yang akan berjuang untuk masalahnya berikutnya gitu. Sementara itu, kuasa hukum Novi, Ricky Sitohang dan Herwanto Nurmansyah dibuat geram dengan ucapan Alvin yang menyebut Novi seorang dan mempunyai bisnis haram. Karena ucapannya itu pula, Alvin dilaporkan ke aparat kepolisian. Menanggapi hal itu, Ricky Sitohang mengingatkan Alvin Lim untuk berhati-hati dalam berbicara. Menurutnya, mulutmu adalah harimau. Senada dengan Ricky, Herwanto juga dibuat kesal dengan Alvin lantaran ucapannya yang dianggap merendahkan Herwanto dan kawan-kawannya. Merasa didorong dengan persamaan nasib, bersama Herwanto, sesama pengacara dari Ormas Kepemudaan, mereka ikut melaporkan Alvin Lim. Apapun alasannya ya, kita ini seorang wanita ya. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, mohon maaf, saya mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata yang tidak layak. Jadi seolah-olah gitu, apakah? Kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia, itu dipublikasikan. Kemungkinan apa dia jual narkoba, dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Kok ada bertanya apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar? Sehingga merusak harkat, martabat, dan harga diri seorang Novi. Kan mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain. Ya. Apalagi sudah menyangkut kepribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan dengan alasan dalih apapun, mau katanya apakah, mau segala macam pertanyaan, kok pertanyaannya modelnya seperti itu, kan itu. Media kan ada juga yang wanita. Sekarang Anda rasakan aja kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Ya sangat sakit. Ya, makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan. Apa mama seperti ini? Saya mengaktifkan mode tempur itu sebelum pengacara baru ini muncul. Nah, jadi yang saya kagetnya ya ternyata ketika dia mengeluarkan statement, nah, saya ditanya sama teman-teman media, ya, salah satu media mengatakan, Bang Herwanto, Alvin Lim bergabung dengan Farhad. Bagaimana komentarnya? Ada gentar nggak? Saya jawab, saya tidak gentar dan tidak akan pernah gentar. Itu jawaban saya. Tapi disalahartikan oleh dia. Katanya saya dianggap nantang dia. Padahal sudah saya jawab dengan video saya tidak menantang dia. Kapan saya menjawab pertanyaan dari teman media. Nah, sekarang lebih lucu lagi, ya, lebih mengherankan lagi. Wah, dia menanggapi komentar saya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas, ya. Ini kenapa kok sekarang banyak advokat? Ini advokat semua nih ya, bukannya Bang Cendol nih, bukan ya. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini advokat semua, ya. Ada doktor, ya, ada S2. Jadi, nah, kenapa kok sekarang banyak advokat yang hadir? Karena begini, ada kalimatnya, ya. Oh, advokat kondang ini mengatakan seperti ini. Nah, itu menurut dia advokat kondang yang benar, kan kira-kira begitu. Ya. Advokat yang tidak sepaham dengan pendapat hukum dia, advokatnya dibilang gitu kan. Nah, sekarang ini advokat ada di sini semua nih. Nah, ini sepakat kita ya menganalisa bahwa perkara ini Novi di pihak yang benar. Nah, jadi menurut analisa dia, ya kemungkinan dugaan kita ini tolol semua kan, goblok semua. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan lantangnya dia, wah, menyebut nama saya Herwanto. Bahkan dia bilang
ya. Siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu dia itu jadi advokatnya kapan, ya. Padahal harusnya dia komentari hal-hal yang baik-baik saja, ya. Dan juga saya sudah mengatakan ya, janganlah ya sejak dia muncul nyebut nama naga ya. Saya ingatkan nih ya, ini Indonesia Bung, ya. Ini Indonesia. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Oh, tahan bang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.